Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merenung di tengah pasang surut kehidupan dan bertanya-tanya pada diri sendiri? Nah, hari ini kita akan coba cari jawabannya, tapi bukan dari buku motivasi modern, melainkan dari seorang pemikir hebat dari masa lalu. Ini kan realita hidup ya. Nggak mungkin lurus-lurus aja. Pasti ada saatnya kita di atas, ada saatnya di bawah, ada hari-hari yang rasanya berat banget, penuh tantangan. Tapi, ada juga hari-hari di mana kita merasa beruntung dan bahagia. Ya, itulah ritme kehidupan. Nah, disinilah dilemanya muncul. Mana sih yang lebih mulia? Apakah kemampuan kita untuk tetap tegar dan sabar saat menghadapi masalah? Atau justru kemampuan kita untuk berterima kasih sepenuh hati saat mendapat anugerah? Ini pertanyaan batin yang sepertinya relevan di zaman apapun. Oke, mari kita coba bedah satu persatu ya. Sabar di satu sisi dan syukur di sisi lainnya. Keduanya ini kan adalah cara kita merespons apapun yang dilemparkan kehidupan ke arah kita. Jadi di satu kubu kita punya sabar. Ini adalah kekuatan untuk bertahan, untuk tetap kokoh waktu badai datang. Terus di kubu lain ada syukur. Ini adalah kesadaran untuk menghargai setiap berkah, sekecil apapun itu. Keduanya ini seperti pilar yang menopang kekuatan batin kita. Untuk mencari jawabannya, kita nggak akan buka buku self-help keluaran terbaru nih ya. Nggak, kita justru akan mundur jauh, jauh banget ke belakang, hampir 1000 tahun, untuk menemukan sebuah kerangka berpikir yang luar biasa dalam. Dan inilah sumber kita, sebuah mahakarya dari abad ke-12. Dan yang luar biasa, buku ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang rasanya seperti ditulis untuk kita yang hidup di abad ke-21. Dengerin deh, judulnya aja, Ihya Ulumuddin. Ini keren banget artinya, yaitu menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama. Dari judulnya aja udah kelihatan betapa ambisius proyek penulisnya. Dia ingin menyalakan kembali api pemahaman spiritual di zamannya. Terus, siapa sih sosok jenius di balik karya monumental ini? Yuk kita kenalan sedikit dengan sang penulis, Al-Ghazali. Coba bayangin deh, Al-Ghazali ini hidup antara tahun 1058 sampai 1111 Masehi. Artinya, pemikirannya ini udah berusia lebih dari 900 tahun. Tapi, yang bikin merinding, gagasannya itu masih relevan banget sampai sekarang. Dan dia bukan penulis biasa loh. Al-Ghazali ini dianggap sebagai salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah peradaban Islam. Kerennya lagi, karyanya nggak cuma dibaca di dunia muslim, tapi juga sampai ke para sarjana di Eropa. Dia jadi semacam jembatan intelektual antar peradaban. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung pemikiran Al-Ghazali. Ada 3 pertanyaan kunci yang ia ajukan dalam karyanya ini. Pertanyaan pertama ini langsung kena banget ya. Ini bukan soal milih mana yang lebih baik, tapi sebuah ajakan untuk introspeksi. Udah konsisten belum nih kita? Apakah kita bisa menerapkan sabar kali dan syukur secara seimbang dalam hidup kita? Nah, ini dia pertanyaan yang lebih tajam, yang jadi pusat perdebatan filosofisnya. Mana yang levelnya lebih tinggi? Bertahan dalam penderitaan dengan sabar, atau berterima kasih saat mendapat kelimpahan dengan syukur? Tapi Al-Ghazali nggak berhenti sampai di situ. Dan inilah bagian yang menurut saya paling jenius. Dia menambahkan 2 dimensi lain yang ternyata menjadi dasar dari sabar dan syukur, yaitu harapan dan rasa takut. Ini membawa diskusinya ke level psikologi spiritual yang lebih dalam. Jadi, gini poin pentingnya. Al-Roja itu adalah harapan, rasa optimis dan percaya bahwa akan ada hasil yang baik. Sementara Al-Khauf itu rasa takut. Tapi bukan takut yang bikin kita diam ya, tapi lebih ke rasa mawas diri, kesadaran akan tanggung jawab. Nah, 2 perasaan inilah yang ternyata jadi mesin penggerak di balik sabar dan syukur. Oke, setelah kita ngebahas pemikiran dari abad ke-12 ini, mungkin Anda bertanya-tanya, terus apa hubungannya buat saya sekarang, di dunia yang serba cepat ini? Nah, ini penting banget karena pemikiran Al-Ghazali itu pada akhirnya bukan mengajak kita untuk memilih mana yang lebih baik. Justru, dia menunjukkan bahwa sabar dan syukur itu seperti 2 sisi dari satu koin yang sama. Kebijaksanaannya adalah, orang yang benar-benar sabar itu adalah orang yang bisa menemukan alasan untuk bersyukur bahkan di tengah kesulitan. Dan sebaliknya, orang yang benar-benar bersyukur adalah orang yang tetap sabar dan rendah hati saat mendapatkan kelimpahan. Keseimbangan inilah kuncinya. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih baik, tapi bagaimana kita bisa menumbuhkan keduanya secara bersamaan.
Dengan bekal kebijaksanaan dari abad ke-12 ini, coba kita renungkan, bagaimana Anda bisa menyeimbangkan harapan dan mawas diri dalam hidup Anda untuk bisa menemukan syukur di tengah cobaan dan menemukan kerendahan hati di tengah keberkahan. Sebuah perenungan untuk kita semua.